Harun juga bereaksi, melangkah maju dengan mencibir, meletakkan tangannya di leher wanita itu. Jika kamu mau mati, aku tidak setuju. Awas, Eren berkata dengan ringan, mengangkat tangannya dan meninju. Saat tinju maju, serangan itu mengenai dada Harun. Dia mengerang dan terlempar ke belakang 7 atau 8 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Melihat adegan ini, baik Harun maupun wanita itu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Siapa Anda? Wajah Harun menjadi sangat serius. Dia menatap Eren dengan waspada. Eren berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Darmadi tidak menganggapku serius, ternyata karena ada Grandmaster. Apakah kamu Eren? Seru Harun, ekspresi wajahnya menjadi lebih jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Grandmaster muda Eren hanya bualan, tetapi tinju barusan menunjukkan bahwa ilmu Grandmaster pihak lain itu nyata, kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat daripada dia. Pada saat ini, dua sosok datang dengan cepat dan mendarat di sebelah Harun. Mereka adalah Gayus dan Hutomo yang bergegas. Kau biarkan aku pergi dulu. Wanita itu menemukan bahwa pergelangan tangannya masih dipegang oleh Eren, dan berkata dengan sedikit malu. Karena Tuhan memberimu kehidupan, jalani saja dengan baik, jangan bunuh diri di masa depan. Eren mengatakan sesuatu dengan lembut, melepaskan pergelangan tangan lawannya. Meskipun dia sudah bereinkarnasi selama 100 kali, dia hanya bisa hidup sampai 22 tahun di setiap kehidupan. Bahkan jika dia masih mau hidup di hari lain, dia tidak bisa. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan, ia tidak akan bunuh diri seberat apapun dilema yang dihadapinya, sehingga terbentuk pula karakter ketekunan dan keberaniannya untuk menghadapi apapun. Wanita itu tertegun, kemudian mengangguk, "Oke, aku berjanji." "Bagus." Eren tersenyum, kemudian matanya tertuju pada ketiga keluarga Darmadi. Dia berkata dengan dingin, "Kalian bertiga harus hapus ilmumu. Aku tidak akan lagi meminta pertanggungjawabanmu atas dosa-dosamu." Mendengar ini, ketiga orang termasuk Harun sangat marah. Saat berikutnya, Harun memelototi Eren, "Memang benar bahwa kamu adalah seorang Grandmaster, tetapi aku juga seorang Grandmaster. Apa kamu yakin mau bertarung? Jika kita benar-benar harus bertarung, belum pasti siapa yang hidup dan siapa yang akan mati. Karena kamu tidak mau, aku akan melakukannya sendiri." Eren tidak berencana untuk berdebat dengan mereka. Dia mengambil satu langkah ke depan, tinjunya terkepal, dia menyerangkan 3 tinju dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, ekspresi ketiga orang itu tegang, karena mereka merasa Eren di depannya sudah berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak di langit. Ketika satu tinjunya dilayangkan, seakan bisa menutupi cahaya matahari di langit, tidak bisa dilawan sama sekali. "Bunuh, mati, mampu kau." Tetapi mereka bertiga adalah master bela diri yang sudah berlatih selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa melawan, mereka tidak mau menutup mata dan menunggu kematian. Boom, boom, boom. Ditemani oleh 3 suara keras, ketiga orang termasuk Harun jatuh ke tanah dengan lembut seperti bola kulit yang kempes, dengan darah keluar dari mulut, hidung, mata, telinga mereka. Tinju Eren mendarat di mereka, langsung memberikan kekuatan paksa seluruh tubuh, tidak hanya menghancurkan titik vital mereka, tetapi juga menghancurkan saluran cakra mereka. Dengan begitu, hidup mereka tidak bisa sebaik orang biasa, mereka hanya bisa lumpuh seumur hidup. Melihat adegan ini, mata wanita itu melebar. Mereka adalah 2 Master Auron dan seorang Grandmaster, tetapi mereka dikalahkan oleh pemuda misterius ini. Tapi ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia mau membunuh Gayus, tetapi tiba-tiba dia merasa lebih baik membiarkan pihak lain hidup susah daripada membunuhnya. Jadi, dia membungkuk dalam-dalam kepada Eren, "Terima kasih." "Tidak usah. Sampai jumpa." Eren melambai ke pihak lain dan berencana untuk naik mobil dan pergi. "Tunggu," teriak wanita itu. Eren balas menatapnya. Pihak lain melanjutkan, "Nama aku Remu Hyora. Siapa namamu? Boleh minta informasi kontak." "Nama aku Eren Brown, dan nomor telepon aku 08. Sampai jumpa."
Melihat Eren pergi, Remu mengalihkan pandangannya dan berhenti di Gaius, berkata dengan gembira, "Gaius, kamu tidak berpikir kamu bernasib begini hari ini. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Di hari-hari yang akan datang, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu Gaius. Kamu adalah sisa dari keluarga Hyora." Gaius bertanya, wajahnya jelek. "Tunggu saja." Meninggalkan kalimat ini, Remu pergi dengan bangga. Dia terluka parah dan harus dirawat selama beberapa bulan untuk pulih. Di tanah, emosi Gaius sangat rumit, hatinya lebih panik. Awalnya, ada 3 keluarga bela diri besar di Gruva, keluarga Hyora adalah salah satunya. 20 tahun yang lalu, ada kecelakaan di keluarga Hyora, kedua Master Auron terluka parah. Keluarga Darmadi mengambil kesempatan ini dan menyerang dalam semalam, membunuh 2 Master Auron dari keluarga Hyora dan membunuh bersih pewaris keluarga Hyora. Hanya seorang gadis berusia 3 tahun yang terlewatkan. Tanpa diduga, 20 tahun kemudian, gadis kecil ini akan kembali untuk membalas dendam keluarga Hyora. Eren yang sedang mengemudi di jalan, tiba-tiba sedikit kaget, karena merasakan perubahan pada tungku kaki 3 yang diduga adalah tungku Kaisar Yu. Begitu pikirannya bergerak, dia melepaskan indera spiritualnya dan membungkus tungku kecil. Anehnya, setetes cairan emas muncul di tungku kecil. Untuk beberapa alasan, indera spiritualnya bersentuhan dengan setetes cairan emas ini. Ada perasaan yang tak terlukiskan berkembang di hatinya, seakan ingin menelannya. 40 menit kemudian, mobil Mercedes-Benz melaju ke villa keluarga Sabian. Eren langsung kembali ke ruang tamu, mengeluarkan tungku kaki 3. Melihat setetes cairan emas di tungku kaki 3, dia langsung menuangkannya ke telapak tangannya. Dia bisa merasakan semacam energi aneh yang terkandung dalam setetes cairan ini. Apakah harus ditelan? Eren ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya, karena setetes cairan emas ini sangat lembut dan seharusnya tidak membahayakan tubuhnya. Membuka mulutnya, dia menelan setetes cairan emas ke perutnya. Tetapi cairan emas yang masuk ke tubuh tidak meleleh, tetapi berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju lautan kesadarannya. "Bahaya!" seru Eren, tanpa sadar mendesak cakra murni dan indera spiritualnya, membangun pertahanan untuk mencegah cairan emas menembus lautan kesadaran. Tetapi cairan emas dengan mudah melewati cakra murni dan indera spiritual, mengalir ke lautan kesadaran, mendarat di jiwanya. Begitu cairan emas memasuki jiwa, itu meleleh. Oh, Eren tidak bisa menahan erangan nikmat, karena saat cairan emas menyebar, dia merasa seluruh jiwanya dipenuhi dengan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, suara menakutkan dan aneh yang menyerupai tangisan hantu dan lolongan binatang buas datang dari lubuk jiwanya. Segera, kekuatan jahat melonjak keluar dari lubuk jiwanya, benar-benar mencoba menekan kekuatan yang dimiliki cairan emas itu agar keluar dari jiwa. Begitu kedua kekuatan bersentuhan, Eren mengerang. Rasa sakit yang hebat datang dari lubuk jiwanya. Dia hampir jatuh ke dalam keadaan pingsan, tetapi dia terus bertahan. Pada akhirnya, kekuatan emas menghilang, tetapi kekuatan jahat juga menghilangkan sebagian darinya. Tiba-tiba, Eren tampak tercerahkan, umurnya tampaknya bertambah setengah tahun. Ternyata meningkatkan harapan hidup setengah tahun. Seluruh pribadi Eren dipenuhi dengan kegembiraan dari dalam sampai luar. Harus diketahui pada reinkarnasi tertentu, selama periode mencapai Kamisama, ia gagal meningkatkan umurnya bahkan 1 hari. Ini menunjukkan betapa sulitnya meningkatkan usia masa hidupnya. Tapi sekarang, dia baru saja menelan setetes cairan emas, umurnya meningkat setengah tahun. Jika dia bisa terus menelannya, bukankah umurnya akan terus meningkat? Dia mengeluarkan tungku kecil dan memegangnya di telapak tangannya. Di bawah bungkusan indera spiritual, tungku kecil tetap tidak berubah, masih seperti biasa. Dari mana setetes cairan emas itu berasal? Mungkinkah tungku kecil mengeluarkan sendiri? Kondisi apa yang harus dipicu untuk memungkinkan tungku kecil memproduksi cairan emas?
Dengan ragu, Eren mulai mengingat apa yang terjadi sebelum Tungku kecil lahir. Menghapus ilmu 3 master dari keluarga Darmadi. Tidak, itu seharusnya bukan alasannya. Tiba-tiba, hati Eren tergerak, dia menyelamatkan Remu yang ingin bunuh diri dengan pisau. Tiba-tiba, tubuh Eren sedikit gemetar, dia memikirkan kemungkinan bahwa Kaisar Yu membuat 9 tungku 3 kaki kecil, 9 bisa jadi untuk menyebarkan pahala. Mungkin ketika Kaisar Yu sedang membuat 9 tungku bukanlah senjata ajaib. Tetapi setelah memerintah, Kaisar Yu memperoleh banyak pahala dari alam, 9 tungku yang merupakan senjata ajaib dari alam, juga akan membagikan pahala. Pahala inilah yang membuat 9 tungku berubah dan menjadi senjata ajaib yang menyimpan pahala. Dan ketika dia menyelamatkan Remu dari pisau, dia melakukan perbuatan baik dan menghasilkan pahala. Pahala itu tidak terlihat dan orang biasa tidak bisa merasakannya. Adapun dia mungkin bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa menyerapnya. Tapi Tungku Kaisar Yu mampu menyerap pahalanya. Eren ingat bahwa sejak dia mendapatkan Tungku Kaisar Yu, dia juga sudah melakukan beberapa perbuatan baik. Setelah menemukan petunjuk ini, Eren tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum penuh pemahaman di sudut mulutnya. Namun, ini hanya tebakannya. Apakah itu seperti yang diaduk? Itu masih perlu diverifikasi. Juga, kekuatan jahat yang memancar dari lubuk jiwanya, jika dia menebak dengan benar, itu pasti kutukan padanya. Pada awalnya, ketika dia mencapai tahap Kamisama, dia tidak bisa menemukan kekuatan kutukan jauh di dalam jiwanya. Dari sini, bisa dilihat bahwa kutukan ini sangat kuat, itu hanya bisa diselesaikan ketika dia mencapai alam batara. Hanya saja dia mengingatnya dengan hati-hati, dia tidak bisa mengerti siapa yang menanamkan kutukan di lubuk jiwanya dan membuatnya bereinkarnasi. Ada komputer di kamar. Eren menyalakannya dan mencari di web untuk sumbangan Yayasan Amal. Segera, dia menemukan akun donasi. Setelah memastikan bahwa itu bukan informasi palsu, dia langsung mentransfer 2 miliar. Kemudian, dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh udara di sekitarnya. Benar saja, dia menemukan bahwa ada jejak kekuatan pahala yang terkumpul di tubuhnya, kemudian diserap oleh Tungku Kaisar Yu. Namun, masuknya kekuatan pahala hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang. Jadi, Eren menyumbangkan 20 miliar ke akun Yayasan Amal lagi. Kemudian, kekuatan pahala datang kepadanya. Kali ini, perbedaannya adalah berlangsung tidak lebih dari 1 menit. Tapi tidak ada cairan emas pahala yang lahir. Jadi selanjutnya, Eren melanjutkan kerjaan dan menyumbangkan 200 miliar. Kemudian, Tungku Kaisar Yu bergerak lagi, di bawah pengawasannya. Setetes cairan emas akhirnya muncul di dalam tungku kecil. Bagus. Eren sangat gembira, langsung menelan cairan emas pahala dan membiarkannya memasuki lautan kesadaran dan jatuh ke dalam jiwa. Kekuatan jahat ditekan keluar dari lubuk jiwa lagi. Setelah beberapa kali pergolakan, cairan emas pahala terhapus, kekuatan kutukan juga banyak terhapus. Kemudian, Eren menyadari bahwa umurnya meningkat 4 bulan lagi. Eren tidak bisa menahan tawa, dia akhirnya menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Segera, dia menyumbangkan semua uang di rekeningnya, mendapatkan hampir 3 tetes cairan emas jasa. Setelah meminumnya, umurnya meningkat hampir 1 tahun, ditambah tahun hidup sebelumnya, dia bisa hidup sampai 24 tahun. Dengan 2 tahun tambahan hidup yang didapat, ia memiliki pemahaman yang lebih besar untuk latihan mencapai batara. Namun, efek dari cairan emas jasa ini semakin buruk. 1 tetes menambah setengah tahun umur, kemudian, menelan 4 tetes menambah 1,5 tahun. Masalah Gruva selesai, Eren berkata kepada Arya untuk kembali ke Izuna setelah makan siang. Arya memaksanya tinggal. Eren tersenyum dan memberitahu pihak lain bahwa dia masih seorang siswa dan perlu menghadiri kelas. Eren, aku sudah memutuskan untuk memindahkan perusahaan kembali ke Kaktuar, kata Arya. Bagus. Eren mengangguk. Ayah,
Ibu masih di Izuna, aku akan pergi menemaninya, kata Arini. Baik, tentu saja. Arya tidak akan menolak, tentu saja. Dia juga berharap putrinya bisa mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Eren. Ketika Eren dan Arini meninggalkan Volstok, kisah perubahan besar Brookman dan Darmadi sudah menyebar. Ada desas-desus bahwa insiden itu disebabkan oleh PT Kawal Aman. Untuk sementara waktu, beberapa orang kaya dan perusahaan besar segera bergegas melakukan kontrak kerjasama dengan PT Kawal Aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu setengah hari, para bos perusahaan dan orang-orang kaya yang memutuskan kontrak datang untuk meminta maaf dan menyatakan kesediaan mereka untuk menaikkan harga dan menandatangani perjanjian baru dengan PT Kawal Aman. Adegan ini membuat karyawan PT Kawal Aman tercengang. Perusahaan yang runtuh benar-benar membalikkan keadaan hanya dalam satu hari. Bagaimana caranya? 3 pemegang saham yang menarik sahamnya juga datang ke pintu. Mereka menyatakan kesediaannya untuk membeli kembali saham dan menaikkan harga 3 kali, tetapi kali ini, Arya menolak, karena nilai pasar PT Kawal Aman akan meningkat pesat di masa depan. Bagaimana mungkin dia cukup bodoh untuk membagi keuntungan ke 3 pemegang saham yang mengkhianatinya? Dalam 2 hari berikutnya, semakin banyak perusahaan dan orang kaya datang untuk bekerja sama dengan PT Kawal Aman, tetapi PT Kawal Aman tidak memiliki cukup personel. Oleh karena itu, personel baru segera direkrut, tetapi ada kekurangan dana. Namun, pada hari yang sama, sebuah bank menelepon dan mengatakan bahwa mereka bisa meminjamkan pinjaman kepada PT Kawal Aman dengan tingkat bunga rendah. Dengan dukungan bank, PT Kawal Aman menjadi kaya, segera merekrut lebih dari 300 personel keamanan untuk pelatihan. Arya, yang sudah merencanakan untuk memindahkan perusahaan kembali ke Kaktuar, membuat keputusan, kantor pusat perusahaan dipindahkan ke Provinsi Kaktuar, perusahaan di Gruva adalah bentuk cabang. Sudah seminggu sejak perjalanan ke Gruva. Minggu ini, Eren sudah bersekolah dengan biasa, menambah 2 tahun umurnya. Meskipun dia tidak mengendurkan pelatihannya, dia tidak buru-buru seperti sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa ibu dan anak perempuan Arini sama-sama tinggal di rumah Brown, karena villa mereka penuh dengan energi spiritual. Hanya dalam 1 minggu, penyakit dan rasa sakit ringan ibu Arini menghilang, seluruh dirinya tampak lebih muda 2-3 tahun. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan Eren, orang tuanya juga mulai berlatih. Tapi tidak seperti Arini, orang tuanya berlatih untuk mencapai Batara. Selama mereka bisa berlatih ke cakra level 9, tidak masalah untuk hidup sampai 200 tahun. Hari ini, Eren berada di ruang kelas ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks dari bank, menerima 240 triliun. Di masa lalu, dia tidak terlalu peduli dengan uang, tetapi sekarang, dia makin peduli tentang menyumbangkan uang untuk mendapatkan pahala. 240 triliun ini dia mengirim gadis rubah ke Bank Swiss untuk menarik beberapa emas dan berlian yang dia miliki. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi gadis rubah untuk menelepon dan memberitahu dia bahwa pihak lain sudah mengambil semua emas dan berlian, tetapi perlu waktu untuk menjual semuanya.